Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Febri Talia Nur Aziza dan saya sendiri Firly Indriani. Kami di sini akan mempresentasikan tentang hak milik dan problematikanya. Yang pertama, saya akan membahas tentang asal-usul hak milik. Sebelum manusia memulai kehidupannya secara masyarakat dan belum tumbuh hubungan antara seseorang dengan yang lain, maka belum ada pula yang kita namakan hak. Setiap manusia hidup bermasyarakat, bertolong-menolong dalam menghadapi berbagai macam kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, seseorang perlu mencari apa yang dibutuhkannya dari alam atau dari milik orang lain. Dari sinilah timbul pertentangan-pertentangan kehendak. Maka untuk memelihara kepentingan masing-masing perlu ada norma yang mengatur sehingga tidak melanggar hak orang lain dan tidak pula merebut kemerdekaan orang lain. Maka timbullah hak dan kewajiban di antara semua manusia. Hak milik diberi gambaran nyata oleh hakikat dan syariat Islam, yaitu yang pertama ada tabiat dan sifat syariat Islam ialah merdeka dan bebas. Dengan tabiat dan sifat ini, umat Islam dapat membentuk dirinya suatu kepribadian yang bebas dari berpengaruh negara-negara barat dan timur dan mempertahankan diri dari pengaruh-pengaruh komunis, sosialis, dan kapitalis atau individual. Yang kedua yaitu syariat Islam dalam menghadapi berbagai kemusyrikan senantiasa bersandar kepada maslahat atau kepentingan umum sebagai salah satu sumber dari sumber-sumber pembentukan hukum Islam. Yang ketiga yaitu corak ekonomi Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah, yaitu suatu corak yang mengakui adanya hak pribadi dan hak umum. Bentuk ini dapat memelihara kehormatan diri yang menunjukkan jati diri. Individual adalah corak kapitalis seperti negara Amerika Serikat, sedangkan sosialis adalah ciri khas komunis seperti negara Rusia pada tahun 1980-an. Sementara itu, ekonomi yang dianut dalam Islam ialah sesuatu yang menjadi kepentingan umum dijadikan milik bersama, seperti rumput, api, dan air. Sedangkan sesuatu yang tidak menjadi kepentingan umum dijadikan milik pribadi. Kita akan bahas tentang pengertian hak. Pengertian hak itu ada yang dari bahasa Arab secara etimologi dan pengertian hak milik. Pertama kita akan bahas tentang pengertian hak yang berasal dari bahasa Arab. Kata hak berasal dari bahasa Arab yaitu al-haq yang secara etimologi mempunyai beberapa makna antara lain yaitu yang pertama kepastian atau ketetapan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin ayat 7 yang artinya sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Yang kedua ada kebenaran. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus ayat 35 yang artinya katakanlah apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki kepada kebenaran? Katakanlah Allah lah yang menunjuki kepada kebenaran. Yang ketiga ada menetapkan atau menjelaskan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 8 yang artinya agar Allah menetapkan yang hak Islam dan membatalkan yang batil syirik, walaupun orang-orang yang berdosa musyrik itu tidak menyukainya. Pengertian hak secara etimologi yaitu ada dua. Yang pertama, hak merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur hubungan antar manusia baik yang berkaitan dengan perorangan maupun harta benda. Yang kedua, hak merupakan kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain. Pengertian hak milik atau kepemilikan. Hak milik atau kepemilikan yaitu hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan oleh syarak yang memberikan kekhususan yang memungkinkan untuk mengambil manfaat melakukan tasarruf atas harta tersebut menurut cara-cara yang dibenarkan dan ditetapkan oleh syarak. Selanjutnya saya akan membahas tentang pembagian hak. Dalam pengertian umum, hak dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, hak mal. Hak mal adalah sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti pemilikan benda-benda atau utang-utang. Yang kedua ada hak ghairu mal. Hak ghairu mal adalah sesuatu yang berpautan selain harta.
Hak ghairul mal ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, hak syaksi. Hak syaksi adalah suatu tuntunan yang ditetapkan cara dari seseorang terhadap orang lain. Yang kedua ada hak aini. Hak aini adalah hak orang dewasa dengan bendanya tanpa dibutuhkan orang kedua. Hak aini ini dibagi dua macam, yaitu hak aini asli dan hak aini tobi'i. Yang pertama, hak aini asli. Hak aini asli adalah adanya wujud benda tertentu dan adanya sahub al-haq seperti hak milkiyah dan hak irtifak. Yang kedua ada hak aini tobi'i. Hak aini tobi'i adalah jaminan yang ditetapkan untuk seseorang yang mengutangkan uangnya atas yang berutang. Ya, di sini saya akan meneruskan presentasi dari Mbak Firly, yaitu di bagian sebab-sebab pemilikan. Jadi, sebab-sebab pemilikan itu untuk memiliki harta ternyata tidak semudah yang dipikirkan oleh manusia. Harta dapat dimiliki oleh seseorang asal tidak bertentangan dengan aturan. Ada hukumnya. Yang pertama, itu ada ikraj al-mubahat, yaitu ada ikraj al-mubahat dan kalafiyah tawilut mim mamluk. Yang pertama, ikraj al-mubahat, yaitu harta yang mubah atau belum dimiliki oleh seseorang, atau harta yang tidak termasuk dalam harta yang tidak dihormati atau milik yang sah dan tak ada penghalang syarak untuk dimiliki. Untuk memiliki harta-harta mubahat itu ada dua syarat. Yang pertama, itu ada benda mubahat belum diikhlaskan oleh orang lain. Seorang mengumpulkan air dalam satu wadah, kemudian air tersebut dibiarkan, maka orang lain tidak berhak mengambil air tersebut. Yang kedua, adanya niat atau maksud. Maka seseorang memperoleh harta mubahat tanpa adanya niat, tidak termasuk ihras. Umpamanya seorang pemburu meletakkan jaringan di sawah, kemudian terjerat burung-burungnya. Yang kedua, hukum yang kedua ada kalafiyah. Kalafiyah itu yakni bertempatnya seorang atau sesuatu yang harus bertempat di tempat yang lama, yang telah hilang berbagai macam haknya. Macam-macam kalafiyah yaitu kalafiyah yaitu si waris menempati tempat si muwaris dalam memiliki harta yang ditinggalkan oleh si muwaris. Harta yang ditinggalkan si muwaris tersebut disebut tirkah. Yang kedua, kalafiyah syai'an, yaitu apabila seseorang merugikan milik orang lain atau menyerobot barang orang lain kemudian rusak di tangannya atau hilang, maka wajiblah dibayar harganya dan diganti kerugian pemilik harta. Yang ketiga, taulud mim mamluk, yaitu segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut. Contohnya bulu domba menjadi pemilik domba. Klasifikasi pembagian hak itu memiliki, yaitu milik yang dibahas dalam fikih muamalah, serta garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama milik tam, yaitu suatu pemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda atau zat benda dan kegunaannya dapat dikuasai pemilik tam, bisa diperoleh dengan banyak cara, misalnya jual beli. Ciri-ciri al-miktam yaitu
Yang pertama, pemilik tidak dibatasi waktu. Yang kedua, pemiliknya tidak boleh digugurkan. Yang contoh kedua yaitu mikna kisah, yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda. Atau ciri-ciri mikna sihah yaitu yang pertama tidak boleh diwariskan, yang kedua boleh dibatasi waktu, sifat, dan tempatnya. Dilihat dari segi tempatnya. Yang pertama, milik al-ain atau milik al-rogobah, yaitu memiliki sebuah benda, baik benda tetap maupun benda-benda yang dapat dipindahkan. Yang kedua, milik manfaah, yaitu seseorang hanya memiliki manfaatnya saja dari suatu benda, seperti benda hasil meminjam. Dan yang ketiga, milik al-dain, yaitu pemilikan karena adanya hutang, misalnya sejumlah uang dipinjamkan pada seseorang, atau pengganti benda yang dirusakkan. Utang wajib dibayar oleh orang yang berutang. Selanjutnya ada klasifikasi milik. Dilihat dari segi surah atau cara berpautan milik dengan yang dimiliki, itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada milik al-mutamayyiz, adalah sesuatu yang berpautan dengan yang lain yang memiliki batasan-batasan yang dapat memisahkannya dari yang lain. Yang kedua ada milik al-syai atau milik al-musya, yaitu milik yang berpautan dengan sesuatu yang nisbah dari kumpulan sesuatu, betapa besar atau betapa kecilnya kumpulan itu. Misalnya, memiliki sebagian rumah seperti daging domba dan harta-harta yang dikongsikan lainnya, seperti seekor sapi yang dibeli oleh 40 orang untuk disembelih dan dibagikan dagingnya. Sudah, sampai sini dulu presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.